Hero yang digadang-gadang menjadi hero tier S. Estes. Oke, kita balik lagi. Temenan nama Estes. Aldos kan mungkin keluar. Mengikuti. Bisa jadi. Karena kalau Cloud kayaknya nggak efektif deh kalau pakai Estes. Oh enggak, gue mikir apa? Apa? Hayabusa juga nggak efektif deh. Enggak. Bukan assassin ini, marksman pasti. Marksman kan? Marksman Bruno kah? Clean, Bruno. Gue mikir di Bruno. Oke. Kalau clean lebih oke sih sebenarnya untuk early. Dia bisa lebih nge-burst damage, quick draw-nya juga kan udah beda kan udah berdedet. Gimana Ji? Terdet. Nah gitu. Telepon. Kayak alarm, Pak. Hah? Iya. Terdet. Alarm. Halo. Tapi kali ini kayaknya Bruno deh. Tapi balik lagi sih dengan hadirnya satu buah Estes ini, Alice juga akan sangat possible banget untuk mengobrak-abrik backline yang nempel sama Moonlight Immersion yang dimiliki sama seorang Estes. Dan ini mungkin yang akan dimanfaatkan juga oleh teman-teman Impunity KH. Apakah Luoi akan di-ban sama Bigetron Alpha? Kita bakal masih menunggu. Bisa jadi. Impunity KH kali ini Lancelot sudah diamankan Ya, karena dia Lancelot tahu sih. permainan dari seorang Max XS yang mengenal Lancelotnya cukup tajam dan bahkan Parsia menjadi pilihan selanjutnya Profesor. Satu request ban dari Profesor untuk Bigetron. Luoi? Loi. Gio. Chow. Chow. Loi. Chow. Kalau gua di XP lane mungkin. lebih ke arah supportnya. Siapa? Gua nggak tahu apa. Apa sih yang pakai support sih? Apa sih namanya lupa. Si Senpai. Selena. Selena. Ya, sorry. Selena. Selena Popol Selena. Bruno-nya di-ban? Waduh. Berarti yang terbuka ya itu Cloud dan juga Clean. Clean sih. Oh lebih ke clean. Dan Tapi kayak kalau Luoi yang di Luoi. Begini Loi masih menjadi pilihan Itu Estes enak banget kalau misalkan ditampol-tampolin sama dispersion rotation berkali-kali. Nempel banget apalagi sama Estes. Pasti nempel kan? Pasti. Pasti nempel. Salam tempel. Salam time. Salam tempel. Berisikan kebahagiaan. Kagak. Anak bahagiaan ditempel Luoi. Oh, iya. Nangis. Ditempel Kalau Loi. salam tim, salam tempel. Surrender. Kebahagiaan untuk tim yang memakai Luoi. Wah bener. Kalau ketemu Estes. Cow OP Cow. lagi. Aduh. Bakal terlepas kali ini untuk berhadapan sepertinya dengan Matt dengan menggunakan lapu-lapunya. Tapi kita juga masih belum melihat KYY dengan hero-nya. Brody. Oh iya, Oh Brody. iya ada Brody. Kelepas aku. Lah iya ya kan Lu lupa. combo gue sendiri. Brody Estes. Kenapa gue yang lupa? Age. Hey, kamu mengintip buku saya ya? Kitabnya KB ini penuh dengan Buku saya hilang. emang iya. Satu lagi apa, Be? Buku yang mana? Satu lagi Lupa apa? naro. Aduh. Satunya ini kalau mau yang bisa kontes Pakito paling. Hayabusa ternyata. Wah iya. Kayaknya samping. Ya. Kayaknya samping. ayah samping KYY sih. yang Kayak iya. Met pasti lapu-lapu pasti. Atau jangan-jangan ini adalah Rainbow. decoy. Tunggu. Brody Eve dan JSS second limit sama Max Brody. Oke, gold lane-nya Hayabusa, XP lane-nya lapu-lapu. Maksudnya kami masih worry nih. Takutnya ditaruh di mid ya Hayabusa. Iya. Jadi support ya. Kayak waktu itu. Atau ini ada Hayabusa jungler sih mikirnya. Brody Enggak di sih, samping itu sebenarnya emang kuat untuk lawan Chow, Enggak sih, Be. tapi ya kuat-kuat zoning aja karena kan dia bisa memberikan efek stun juga untuk ke Chow kan. Iya. Kalau buat sekarang tapi balik lagi Brody Estes itu bener-bener itu optimal banget sih. Asik Serius. ya sebenarnya. Wah itu asik banget, serius asik banget. Oke. Gak bohong. Last pick-nya Gio. KB 1 2 3. Ya Selena. Selena yang tersisa. Wah, senpai lagi Selena cocok. Senpai Selena, Opicho, Alice yang baru keluar pertama kali dan hero-nya milik seorang Max diamankan oleh Weak Knight. Alice tadi sempat sih kalau misalkan kita melihat Alice di-ban oleh Bigetron Alpha di ban yang keempat, game yang kedua. Tapi kali ini balik lagi Bigetron Alpha, game yang ketiga dengan Eve, Estes, lapu-lapu Brody dan Hayabusa, Impunity KH, Isun Sin, Popolan Kupa, Alice, Chow, Selena. Dan kali ini lihat apakah Selenanya lagi-lagi bisa memberikan performa yang luar biasa gemilang seperti di game sebelumnya ataukah malah mereka yang bakal tershutdown dan bahkan mereka yang diejam-ejam sama Bigetron Alpha. Dan inilah game penentuan untuk Bigetron Alpha dan tentunya untuk Impunity. Siapa yang akan berhak mendapatkan posisi kedua di klasmen grup sementara? Langsung aja kita masuk ke Land of Down. Yes, Land of Down kali ini. Di mana penentuan seperti kata Gio dan juga Profesor KB, Dreams, Max dan Rainbow langsung menuju ke arah
purple buff terlebih dahulu sepertinya. Oke, ternyata Max dengan Brody berada di mid, menjadi seorang junglernya. Hayabusa berada di gold lane, akan berhadapan dengan OP. KYY yang menggunakan Hayabusa kali ini Profesor KB. Dan purple buff makanya sudah coba dicolek sedikit demi sedikit oleh seorang Max. Dan mid lane Rainbow bakal coba untuk farming terlebih dahulu. Strategi sepertinya kali ini seperti biasa. Dan Di ini early game dan gak terlalu ada rusuh-rusuh. aku malah bertanya-tanya apakah Max akan mengamankan item dari satu buah Raptor Machine, and then setelah dia bikin tough boots dia bakal langsung menuju ke arah Oracle Tapi karena ada buru ikan lele mengenai seorang Rainbow, belum bisa menumbangkan siapa-siapa. KYY. Dan KYY dengan Coach Shadow-nya kali ini mendapatkan Selenanya. Execute! Israel berhasil diamankan oleh seorang KYY. First blood didapatkan dengan cukup baik kali ini dari sisi samping. Dan Rainbow harus mengeluarkan pikiran baris. Oke, worth it untuk para pemain dari tim. Ya, Big Gets Nava. Boom, dari bottom lane agak sedikit kewalahan. KYY masih connect. Dan Ditahan. satu hit terakhir ditahan. Wah, Sampai top lane. pasif dari seorang cowoknya keluar terlebih dahulu. gila digocek loh itu, liatin bagaimana KYY ternyata kegocek ke arah samping dulu. Dikira Quad Shadow-nya itu kan bisa dihindari sama Shunpo juga kan namanya Iya. damage, tapi ternyata ketika di jiggle itu bukan target utamanya. Dia masih nahan dulu sedikit. Ditahan. Karena dia tahu juga masih ada satu pasif B di sana. Dia tahan pakai senpu juga, tapi ternyata sayang sekali. Emang beda ya pemain Gede kelas kok. ini. Iyalah. Kena tipu. Tapi kalau menurut Profesor KB tadi dengan Raptor Machete yang dimiliki oleh Brody, kenapa? Habis Raptor Macet, dia tough boots, and then dia langsung ngamanin Oracle. Max. Karena balik lagi sih, efek heal Estes itu akan sangat berpengaruh ketika Oke, match-nya si sudah level Brody-nya 4, pakai tapi kali ini Oracle. Prefector dari keluarkan flicker dari seorang TYY yang bukan Dipaksa. KYY, dipaksa begitu saja. Dibalaskan flicker harus digunakan oleh pemain tim Impunity KS, sedangkan Senpai melihat pergerakan dari tim bakal coba di-decoy. Dreams tuh emang jempol kirinya tuh luwes banget ya dari tadi nge-decoy-nya, sumpah. Berkali-kali gue lihat begitu saja, dan Max kayaknya ada sedikit informasi terlambat dan bahkan total diamankan oleh para pemain tim Impunity KH. Yap, dari Maxnya sendiri lebih banyak berada di rotasi ke arah bottom lane-nya membantu seorang Matt and Max, kakak beradik ini saling bahu-membahu ke arah bottom lane, dan mereka udah kembali ke arah top lane, ke mid lane-nya, dan boom kali ini dengan Prefector coba untuk menumbangkan Matt-nya. Boomnya mesti Solo belakang, kill. tapi tidak bisa. Kelas pakai jet mat kali digetok palanya dari seorang Alice. oh tapi lihat 4 trap di arah bottom lane ini membuat pergerakan dari Matt kayaknya nggak bakal bisa menuju ke arah mid lane. Sementara di top lane-nya ini Max bisa dibilang bisa banget untuk jalan ke arah KYY. Hanya saja perbandingannya untuk mengincar ke arah top lane dia harus set up minimal 30 detik dari sekarang karena Turtle akan ada di top lane. 30 detik dari sekarang ini adalah waktu yang cukup lama, tapi ternyata Senpai bersama dengan kawan-kawan sudah menuju ke arah top lane sana. Mes memberikan informasi ada Senpai juga TOP, tapi ternyata KYY masih coba untuk nge-defense dari top lane tanpa ada bantuan dari Senpai. Dan juga kawan-kawan dia fokus ke arah turretnya. Udah meriah banget di top lane kali ini, 4 orang berada di atas sana. Tankayin coba untuk Max sudah di pilihan, Estes dari World Police mencoba menyelamatkan dan bahkan Estes hampir saja bisa menyelamatkan jiwa dan raga dari seorang Max, tapi Maxnya masih bisa terbuai oleh damage yang besar dikeluarkan Impunity KH. Raw Connect juga kali ini bakal mengincar ke arah Dreams tapi kayak masih cukup strong. Masih ada satu heal up ke arah belakang dan kayaknya KYY hanya mengganggu saja, membuying time untuk recall yang dilakukan sama TY. Bukan hanya itu aja, Matt harus mencoba ke tengah dan balik lagi ke arah bottom lane karena lihat pergerakan dari Alice juga ini benar-benar lumayan liar. Mau nggak mau Matt mengawal dan ditempel begitu saja Profesor. Connect kali ini Way of Dragon. Oh belum nggak ada. jadi, kayaknya nggak nyampe dari OP-nya. Rogue dihindari, boom. Lagi dan lagi kayaknya bakal di solo kill sama Matt. 2 kali berturut-turut Matt benar-benar melakukan solo kill. Matt solo kill berhasil dapatkan. Satu buah Mountain Aduh. Choker yang bahkan diamankan oleh Lele-nya, dikasih begitu saja. Soli terjiwa dan raga dimakan dari seorang KYY. Dan bahkan Matt gak boleh terlalu offset lagi. Ingat di kanan sana ada White Knight, ada KTYY, ada Ditempel. Senpai ditempel begitu Dapat saja. memori kah bakal digunakan retribution, siapa yang bakal digaman? Retri Warkop lagi-lagi harus keluar kali ini. Reward manipulation. Langsung aja di sana ada Ward Manipulation membalikan keadaan, berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Bumis kami, damage terlalu besar. Bagus banget slownya. Emat TT kali ini membuktikan kalau dia mengamuk. Emat TT nih bos, jago doang gak Ganteng. cukup, tapi ini ganteng juga. Benar Yoi. banget. Langsung menuju ke arah gold, shield turret di arah mid lane, dan Max sebenarnya harus lebih berhati-hati karena balik lagi dia nggak megang purple buff, dia nggak bakal punya regen HP yang cukup tinggi kalau seandainya dia melakukan last hit. Ya, tapi kalau kita lihat juga dari seorang kayaknya udah langsung lagi split push aja ke arah topnya. Bukan split push sih, emang lane-nya di situ udah mencoba untuk mengobrak-abrik.
ke arah outer turret yang pertama. Iya, kayaknya coba melakukan satu buah pencurian turret, tapi lihat MATT terlalu keras. Damage lagi masih menyelamatkan dirinya dan bahkan still survive. MATT versus everybody kali ini masih bertahan dan tidak ada jemputan, tidak ada follow up, tidak ada cover, tidak ada yang datang ke arah bottom lane. Mungkin kalau pada datang bisa beda cerita karena kita tahu sendiri ada Max dan juga Rainbow yang dan juga Dreams. Mereka ngincer dua turret kali ini. Ada pertukaran yang cukup worth it walaupun bisa dibilang matnya harus ditumbangkan. Tapi Senpai juga harus hilang. Itu solo kill yang cukup bagus di depan sana. Real world manipulation. Ditambah lagi dengan Max yang mencoba untuk objektif ke arah purple buff milik seorang Weak Knight. Ditunggu retributionnya oleh Max dan dapat sudah purple buff milik seorang Weak Knight. Serangan itu Max bakal sedikit sabar, cukup sabar dia untuk farming. Dia diambil berkali-kali objektifnya, dia terpick off, dia berada di posisi yang gak nyaman untuk kali ini. Gue yakin dia punya rasa bersalah dengan kawan-kawannya, gue yakin sekali. Tapi Max, lo harus lebih relax. Lepaskan itu, biarkan sudah terjadi, biarkanlah terjadi ya Profesor ya. Kita bakal fokus ke masa depan. Reset. Tapi emang kali ini kita lihat dari Max sendiri udah bermain cukup baik di early game seperti ini. Walaupun udah tumbang sekali tapi dari seorang dari seorang Max tadi juga bisa mengambil objektif milik seorang. Ya makanya gue bilang dia harus lebih relax. Dia harus benar-benar lebih santai lagi karena ingat yang lalu biarlah berlalu. Dia bakal fokus dengan selesai ini dan lihat ada satu turret dance lagi. Turret restnya bakal didapatkan oleh kedua belah tim. Bahkan dari tim Bigetron Alpha lebih unggul dengan satu buah turtle dan satu buah purple buff. Tapi purple buff milik seorang Max coba untuk dicuri-curi oleh seorang Weak Knight dan didapatkan ubur-uburkan lelenya terkonek ke arah Dreams. Tapi cuek aja fokus ke arah mid untuk menghancurkan turret Memory belum keluar, Max yang udah mulai sakit. Terus pas keluarkan wave tracker karena seorang Estes, tapi ternyata di sini gak bisa diselamatkan jiwa dan raganya. Max memilih untuk mundur terlebih dahulu. 4 versus 4 kali ini. OP gak punya Wave Dragon, tapi Hayabusa di top lane sana terkenal lele dari seorang MATT. Kali ini Profesor KB dan juga Gio. Langsung di cover sama Maxnya juga dan kali ini KYY. Deal damage cukup tinggi, shadow kill digunakan. Quad shadow mungkin bakal ada untuk defense tapi gak bisa. Langsung ada soul eater dari Senpai dan ini bakal jadi buruk untuk teman-teman Bigetron Alpha kalau mereka terbuai oleh solo pick off teman-teman Infinity Edge. Oke, dan bahkan dari White Knight-nya punya gold 6.200 terpaut cukup jauh dengan seorang Max 4.600. Walaupun Max sudah berhasil mendapatkan 2 poin kill, ternyata belum bisa menggendong dia ke posisi atas ya, bahkan dia di bawah seorang OP Gimang. OP kumis. Tapi kita lihat dari mid-nya kali ini sudah ada Max, Dream dan juga Rainbow yang terus bahu-membahu reload manipulasi tapi ternyata menjadi pilihan dan bahkan kali ini harus tumbang tingginya. Alice is coming, Dream di sana memberikan damage dan tambahan. Winter Touch belum ada, belum terkena damage dengan shadow kill ke arah belakang sana, langsung coba dibalikan lagi ke ada dan terisak dan punya udah mulai lemas. Mega kill didapatkan. Rainbow down, double kill, looking for triple kill, belum ada tanda penalti memory. Bahkan Weak Knight dan Turtle berikutnya sudah mulai hadir tengah-tengah knockdown kembali. Sakit serunya, MATT bakal coming langsung menuju ke arah belakang. Brave Factor telah dikeluarkan menuju ke arah seorang siapa? Bakal ada adu retribution. Lihat White Knight lagi-lagi mengekek dan ternyata Brave Factor menuju ke arah White Knight. Memory berhasil mendapatkan satu buah turtle. Matt seorang diri, masih ada pasifnya di sana. Matt still survive dan bahkan lihat kali ini membuy time dengan luar biasa. Hampir saya tadi ditumbangkan seorang cowoknya lagi dan lagi, tapi kita lihat Bumi yang mencoba untuk ke arah depan. Tapi tidak jadi wipeout. Satu panah terakhir dari White Knight. Ternyata itu adalah basic attack yang pasif ya nyala. Iya, itu untuk kedua kalinya. Balik lagi kali ini dulu mengamankan Blade of Despair dan Endless Battle akan damage yang cukup tinggi. Dan lihat bagaimana White Knight diincar langsung sama Matthew dan dihajar hilang. Shadow dilakukan oleh seorang Dreams. Permainan luar biasa dari Bigetron Alpha. Tapi dari top lane sana permainan dari Bigetron Alpha sedikit kewalahan untuk menjaga laningnya dengan cukup baik. Wah, ini winning condition ya. Gio dan juga Ranger Mas dari kedua belah tim memang agak berbeda. Impunity Kids kalau udah terlalu kuat dan bahkan damage terlalu besar. Memory berhasil memberikan damage cukup besar dan bahkan double kill. Ini bukan di atas lagi tapi ini double kill oleh seorang Bigetron Alpha. Benar banget, dan 3 player harus tumbang dari Impunity. Dan Lord sebentar lagi akan hadir, tentunya akan menjadi komplementer yang baik sekali bagi Bigetron Alpha kalau
bisa melakukan setup ke arah Lord yang pertama. Demon Betul. Hunter Sword sudah diamankan oleh White Knight dan ini akan menjadi ancaman untuk Dreams serta seorang Max. Karena sudah ada satu Winter Truncheon dari Boom, Alice akan masuk jump in ke dalam dan memberikan efek spell flame yang sangat mengerikan. Tapi jangan sampai keambil. Kali ini Jangan lihat, sampai keambil. Opi udah siap karena mau keluarkan Red Bull Nice. berhasil diamankan. Dua tracker itu contoh Adrita melakukan shadow kill di sana. Sergei berhasil mendapatkan satu, dibalikan kanan lagi tapi ternyata tidak memilih untuk sabar terlebih dahulu. Sabar, reset, balik. Dapat. Nice. Reload manipulation dilakukan oleh Rainbow juga tadi baik sekali menjaga papan caturnya untuk tim dari Impunity nggak bisa masuk ke sana, bahkan harus dipukul mundur karena Bigetron Alpha sadar mereka udah memiliki Lord. Mereka udah mendapatkan 1 point kill. Ini saatnya mereka untuk melakukan reset karena Lordnya sudah mulai hadir di tengah-tengah lane of down ke arah bottom lane. Ini momentum mereka untuk mendapatkan turret minimal aja 2 turret di depan sana sebelum inhibitor harus mereka dapatkan kan kalau tidak. Lihat Matt melakukan flanking udah tergigit Matt-nya seorang diri dan Oh no, ternyata bye-bye. ini adalah salah satu buah kesalahan yang bisa dibilang kecil tapi impactful sekali Profesor dan juga Gio. Yo, benar banget. Walaupun mereka mendapatkan objektif di arah top lane sana, tapi mereka harus kehilangan matnya yang sendirian tanpa ada backup dan Lordnya seperti tanpa ada kesulitan bagi Infinity untuk dihancurkan. Mereka harus dapetin mid turret sih, itu minimal banget tapi ternyata Opi mencoba untuk mengejar seorang Dreams. Di sana tidak menjadi sepertinya karena dia tahu akan kekuatan dari seorang Dreams terlalu tebal. Durability-nya dengan ada Thunderbolt yang baru dimiliki oleh seorang Dreams, dia tidak jadi di pick off oleh seorang Opi. Concernnya banyak. Konsernya banyak. Bener banget. Dan kalau kita lihat sendiri melakukan setup dari Bigetron Alpha dan juga Infinity, melakukan reset ulang, bersembunyi di ambush dulu sampai nanti kalau misalnya ada yang bisa diculik akan menjadi poin utama bagi kedua tim. Oke, dan kali ini dari Max-nya sama-sama udah punya brute force banyak banget tadi ya dari Rainbow, Matt juga udah punya brute force, tapi semakin lama boomnya semakin keras, boomnya bakal semakin sakit isapannya. Walaupun 5 poin diamankan oleh seorang boom, tapi it's okay. Sekarang mereka masih bisa untuk membalikan keadaan dengan momentum yang seperti ini. It's okay not to be okay. Ya, Kalau kata quotes zaman sekarang. yes. Tapi 120 detik lagi Lord datang, Mountain Shocker dikeluarkan oleh Rainbow. Rainbow-nya udah bisa diculik aja, kehilangan satu anggota dari Bigetron Alpha. Langsung mid dari Infinity menjadi coba Lord play Sandi. ini begitu saja dipaksa dan bakal shadow kill diamankan 1 poin tambahan dari MATT bakal coba mundur. Seorang Batman Glory mengisap semua damage yang diberikan tapi Max yang tertinggal seorang diri. Nice. 1 poin diamankan tapi ternyata Max pun harus lumpuh di tengah sana. Iya, walaupun udah Scuttle Maut, maka turret yang membantu mengkill seorang Boom dan mendapatkan killing spree bagi seorang Dreams. Di sini Matt-nya masih berusaha lebih, di sana ada TY yang menjadi korban berikutnya kah? Tapi masih ada Flicker untuk mundur. Tapi ternyata memang dia tahan banget flickernya untuk reflectors dari seorang Lapu Lupa. Dan lagi-lagi terreset kembali semuanya. Walaupun poin diamankan oleh Impunity KH ini cukup bagus, tapi ternyata Profesor itu belum cukup untuk menembus jantung pertahanan dari tim Bigetron Alpha. Iya, kalau misalkan kita melihat dari cara defend Bigetron Alpha, mereka sangat bergantung sama Dreams-nya. Dan lihat, masih belum ada Oracle seperti dari Max-nya. Makanya dia tidak mendapatkan regen XP yang cukup deras. Karena balik lagi, kalau misalkan mau HP yang lebih deras lagi dari Moonlight Immersion yang dimiliki sama Dreams, mau tidak mau dia harus mengamankan Oracle. Masing-masing mungkin dari member Bigetron Alpha. Yes, itu lihat ada Matt udah menuju ke arah Oracle. Dan menuju ke arah Thunderbelt yang sudah jadi kayaknya Demon Advent kah? Atau si Estus Estusnya Antiquiras? Immortal. Immortal aja. Immortal. Atau Brute sih. Force lah minimal. Oke. Brute Force itu lebih murah dari Immortal. Iya, Iya, murah benar. banget bro. 1000 something kan? 1800 something. Dan aku sebenarnya notice kedua tim ini lagi-lagi adu-aduan soal disiplin, kesabaran. Benar-benar mencari momen yang tepat. Mereka emang nggak ada yang mau ngambil resiko sih. Iya, main aman. Oke, teman. World Manipulation telah dibuka. Rainbow di bawah sana Itu dia. menjadi Nice. pilihan yang bagus banget. Dibuka di saat yang tepat Rainbow. Karena Bapak Lord bakal ada kali ini. Para pemain dari tim Impunity KH kayaknya di arah top lane sana dia melakukan split push. Kan dia tahu dia bakal kalah team fight oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha. Digagalin dengan Mountain Topnya. Shocker. Harus pulang jalan kaki. KYY kehilangan 1 buah turret di arah top lane. Iya, ini OP diam-diam melakukan split push ke arah topnya. KY mencoba untuk mengejar, belum ada shadow kill dikeluarkan. Tapi kali ini Lordnya udah mulai dipok aja sama kedua tim dan bahkan cowoknya bisa diamankan. Dan Oh my God, Dreams
Dreams. What happened? Dreams save the day. Lihat colong Lord pakai Retri X. Colong Lord pakai skill 2. Yes, langsung saja Red Reward Cup Cambodia dari White Knight ternyata jauh di sana ya. Ditukar begitu saja dengan satu buah momentum untuk mendapatkan Lord dan mereka kehilangan OP. Sayangnya dia ada top lane dari iya. Infinity KH. Ditambah lagi Lordnya Gila. enhance lagi, Ci. Dreams, your dreams make me come true. Benar banget. Kebalik ya? Dreams come true. Oh salah ya. Oke kalau gitu ternyata lihat terkena lele di komik begitu saja ada Triple Ultimate online yang belum dikeluarkan dan baru saja Hati-hati, dikeluarkan. Maria. Max-nya berhasil dapat satu poin tambahan. Nggak Dan harus nahan hilang begitu ternyata. saja. Ganan damage-nya hilang 2. Immortality. Dreams menjadi pilihan tapi ternyata Hilang Chaka 3. mendapatkan hilang 3. Lord kali ini bakal menjadi sia-sia juga kah untuk tim Bigetron Alpha. Bigetron Alpha, what happened? Walaupun udah ada Lord yang datang, tapi mereka lagi-lagi sepertinya ada kesalahan. Bukan kesalahan sih, jatuhnya lebih ke miskomunikasi antara kedua ini kedua tim. dua Lord nih Gio ya. Iya. Benar-benar langsung dihancurkan dengan cepat juga sih untuk sekarang. Apalagi entah kenapa kita melihat beberapa kali kayak Lord pertama mereka juga Ini. dihilangkan begitu saja. Ini connect a roll, tiba-tiba Maxnya juga terkena stun, immobilize daripada seorang Boom. Makanya dia ketika sudah menubruk Boom dia tidak memiliki durability yang cukup dan bahkan Dreams-nya, Immortalnya juga harus dipecahkan dengan cepat. Padahal tadi kita sempat melihat bagaimana Dreams OTW ke arah Immortalnya. Dan kalau misalnya dari damage ini White Knight benar-benar sangat mengunggulinya. 95.000 total damage. Alright, dan bakal lele terkena seorang Meta Freestyle dulu Mas Tommy Flash mendapatkan seorang match. Oh, Meta nggak tumbang begitu connect. saja, nggak connect sama sekali dan turret juga. Tapi kayaknya yang di komen adalah siapa? Kayaknya yang komen. Kayaknya. Tony Pollard, langsung Soliter, Garote, langsung hilang Winston Sanchez. Sanchez. Di arah belakang sana base pemain dari tim Bigetron Alpha kehilangan 2 player bahkan Meta masih manipulation. tumbang. Manipulation save the day dari seorang Boom. Rainbow. Boomnya pun harus hilang. Dreams-nya berhasil menyelamatkan hari dari Bigetron Alpha bersama dengan Rainbow. Rainbow yang Rainbow bukan sih. pelangi memberikan pelangi sedikit cahaya untuk Bigetron Alpha. Rainbow memberikan pelangi untuk mata dari Bigetron Alpha, membuat papan satu dikeluarkan. Reward manipulation memukul mundur Infinity, bahkan menghilangkan satu orang Boom yang terlalu overcommit berada di arah base terakhir milik Bigetron Alpha. Dan ini adalah momentum yang baik sekali untuk Bigetron Alpha melakukan reset kembali, menunggu datangnya Max untuk melakukan setup dan juga KYY. Nah, mereka harus berhati-hati sama OP sih. Mereka harus memperhatikan di mana OP berada. Apakah di bottom lane? Apa jangan-jangan dia bakal mirroring laning phase-nya? Karena Lord ada di arah bottom river. Mau nggak mau berarti OP akan melakukan push di arah top lane. Dia akan melakukan split push untuk mengincar arah seorang base-nya. diri tertangkap oleh seorang Matt, tapi masih ada Wild Dragon di sana. Buat Dua manipulasi manipulation. keluar dan bahkan terberhenti Nah, di flicker. flicker balik di komit begitu saja di arah top lane. Matt membalaskan keadaan, lu komit, gua komit balik nih bosku. Gua juga mau menang kalau kata Bigetron Alpha. Mountain Shocker dikeluarkan oleh Weak Knight kali ini, membuka vision ke arah lawan-lawannya dari Bigetron Alpha. Mencoba untuk melakukan setup kembali di arah mid-nya, ada Boom, Weak Knight dan juga TYY. Karena 20 detik lagi Lord akan hadir once again. Ya, Tadi Lord Stone tadi dicuri. Apakah Lord kali ini bakal dicuri kembali oleh Infinity KH? Semoga ini tidak akan ada salah satu dari mereka yang mendapatkan Red Reward Cup sih. Karena ini Iya. adalah winning position terkini begitu saja. Dreams-nya langsung ada ultimate dikeluarkan Purify digunakan dan bahkan juga. Purify digunakan. Mau gak mau dibalikan keadaan oleh seorang KYY, tapi ternyata di sana Lordnya sudah muncul. Lele gak kena, flicker oleh Rainbow. Manipulation. Manipulation karena seorang Titan Oh dan my bahkan God. dikomit oleh Matete. Mas benar-benar perlakuan yang baik. Terasa dikeluarkan, satu harus hilang, dua hilang. Ini bencana untuk Infinity KH dan bahkan permainan yang luar biasa. What a play from Rainbow. Di outplay, di flicker, diberhentikan pergerakannya dengan word manipulation. Dan ini adalah momentum yang sangat baik sekali untuk Bigetron Alpha mendapatkan Lord yang tentunya bisa Tapi- mengubah keadaan bagi tim Tapi Bigetron Alpha. lihat immunity-nya masih mau awas. lebih. Oke. Ada Opi di sana. Bakal coba dapetin satu dan Retri. lihat. Iya. Retribution yang baik. Kayaknya Kayaknya. masih ada sayap. Masih berhasil menyelamatkan harinya karena ada satu buah minion di sana. Di sana Profesor. Bloodlust juga diganti kali ini. Momentum untuk mendapatkan item-item dari Bigetron Alpha. Oracle. Akhirnya Oracle itu dia item untuk menambahkan efek lifesteal atau bahkan heal up dari seorang Dreams-nya. Dan nanti akan kita lihat juga efek spell fam dari Bloodlust X serta satu Counter Strike yang akan dimiliki oleh seorang Max.
Oke, KY yang mengawal pergerakan dari Bapak Lokal sama dari Batman. Max masih dengan cukup sabar. Dengan top lane sana, bakal coba dicicil sedikit. Prince, Matt, dan sampai kena bersama dengan seorang Max. Combo Tachibana bersaudara kali ini di Mobile Legends membuktikan pergerakan yang luar biasa. Di arah bottom lane, bakal coba dapat satu buat turret di middle sudah dapatkan di top lane juga super minion bakal menuju ke arah parah ini Bito Taret. Seperti KS, terkena pressure, terkandangi, dan lihat semua masih cukup sabar untuk gigit seorang Matt-nya. Masih sedikit sabar dan bahkan mereka balik lagi, reset kembali. Betul sekali, semuanya karet sudah hancur mirip Infinity Cage. Dan mereka memiliki benar-benar minion yang udah besar-besar, sudah dikasih makan oleh tim Bigetron Alpha. Tentunya ini menjadi hal yang baik sekali. Dan kita harus melihat lagi dari Bigetron Alpha melakukan kedisiplinan yang lagi sampai bisa menculik beberapa orang dari Infinity Cage. Ini benar-benar pressure yang berat untuk seorang Max sebagai jungler. Dan bahkan kayak dia walaupun Selenanya udah nggak punya vision yang cukup luas, dia benar-benar Selena yang agresif ya. Dia masih masangin trap loh untuk dapetin dapetin informasi di bagian area jungle. Bahkan sampai dengan river, dia manfaatin mereka punya Popol and Kupa. Iya, selalu bersama jalan-jalannya. Karena mereka ada satu connect malah di commit. Iya. Satu connect di commit dan kayak langsung dapetin satu buah purple buff terlebih dahulu. Immortal dari Max juga kali ini karena Max memang menjadi bulan-bulanan warga dan bahkan mereka sudah berada di arah sungai mencoba untuk menghanyut bersama dengan arus ombak menuju ke arah laut. Laut kemenangan. Siapa yang akan mendapatkan laut kemenangan itu? Sebentar lagi kita bisa saksikan di menit ke-23 ini. Sudah masuk ke arah late game once again. Dari semua game yang dilakukan oleh Bigetron Alpha dan Infinity, semuanya masuk ke arah late game, ke arah 20 menit ke atas. Tinggal menunggu lagi kedisiplinan dari mereka. 80 detik Lord akan hadir. Mudah-mudahan tidak ada retri warkop lagi. Oke, amin. Kita doakan yang terbaik ya untuk Bigetron dan buat kalian semua juga di kolom komentar. Ternyata KY itu remakan teman saya Immortality tapi ternyata nggak sempat. Winston Shadow Kill belum sempat. Dan ternyata masuk ini didapatkan di menit ke-23. 67 detik menunggu KY hadir lagi ke Lane of Dawn. Masih cukup lama KY harus bisa respawn lagi. Dan ini adalah momentum untuk Infinity. Mereka masih lengkap, 5 orang berada di arah mid dan juga bottom lane-nya. Dan itu ada 4 flicker yang masih menanti, tentunya bisa dari Boom, bisa dari OP, bisa dari Senpai juga untuk mengincar ke arah depan. Ternyata di arah top lane sana bakal coba didorong dan bahkan minion di arah mid lane-nya di-clear dengan cukup cepat. Lele ke arah Grace yang terkena. Masih coba disabarin saja begini oleh para pemain dari tim Infinity Cage. Lele-nya walaupun udah masuk late game, tetap bisa on point. Dari tadi dimakan-makan oleh Matt. Ini bahaya banget dari tim dari Senpai-nya. Walaupun dia udah menaruh beberapa trap juga dan itu membuat satu orang tadi KYY bisa ditumbangkan. Bigetron Alpha dengan cukup kuat dan sepertinya sudah clear. Alhamdulillah. 25 berbanding 25 di menit ke-24, memasuki menit ke arah 25 kali ini. Bigetron Alpha walaupun lebih unggul dari sisi goldnya, tapi dari sisi objektif kali ini kita bisa bilang bahwa Alpha harus lebih menahan terlebih dahulu. Lord Camp sudah mulai terlihat di sana by Smart, and anyway sisa 35.000 HP dari Lord yang keempat. Oke, tapi lihat Lord keempat kali ini dengan cukup cepat. 2 bar terakhir, apakah Ben bakal coba masuk? Lihat Brave Fighters telah dikeluarkan, semuanya udah masuk. Tapi ternyata Retribution berhasil diamankan oleh pemain dari tim Infinity Cage. Matt seorang diri, tak ada yang menemani, menjadi jomblo. Walaupun ganteng, tapi ternyata di sana Matt harus pulang. Immortalnya pecah dan bahkan Max-nya dan 2 Tachibana memang hilang dan Rinsya pun menjadi makanan selanjutnya. Gak bisa pulang, maunya digoyang. Ditambah ada Lord dan bahkan Matt boleh pulang. Ini bencana untuk Bigetron Alpha. Dan Matt-nya gak bisa pulang di arah backline dari Infinity Cage. Hanya tersisa Ignited di arah sendirian. Bahkan kali ini 2 melawan 5. Bigetron Alpha dalam kesulitan teman-teman. Mereka sedang kehilangan momentum Lord yang keempat dan langsung menuju ke arah base-nya. Apakah kayaknya mau jadi pilihan selanjutnya? Rainbow seorang diri. Ini bencana Bigetron Alpha ditumbangkan Infinity Cage di game yang ketiga. Tukar Somai ke Deburgo. Oh my god. Kali ini Infinity Cage memberikan kejutan sebagai salah satu tim unknown yang tidak didapatkan informasinya sedikit pun mungkin untuk beberapa tim. Dan ini mungkin akan menjadi ancaman bagi teman-teman lain di babak
fase group stage. Ya, benar banget sih. Di sini benar-benar kejutan yang ditunjukkan oleh